Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di ruang cerita bersama kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Alifah akan bercerita dengan judul cerita Mimpi Nabi Yusuf. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita saksikan. Terima kasih Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Alifah, pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Indonesia. Kali ini Alifah akan berkisah tentang kisah teladan 25 nabi dan rasul yang berjudul Mimpi Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak-anak Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang bulan dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya, ia ceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudaramu. Matahari adalah ayahmu. Bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak, ketika kau akan jadi orang besar, maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudara-saudaramu tahu, maka mereka akan mencelakakanmu. Namun, tanpa setahu Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan Nabi Yusuf dan ayahnya. Sejak saat itu, mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari, mereka meminta izin kepada Yakub untuk mengajak Yusuf berburu bintang. Mula-mula Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Yusuf boleh ikut berburu. Tinggal Bunyamin yang menemani Nabi Yakub di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Nabi Yusuf. "Hei, mau kalian apakan aku?" protes Yusuf. "Diam!" bentak salah seorang saudaranya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Salah seorang saudaranya mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada khalifah yang akan mengambilnya, dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu pun disetujui. Demikianlah Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya, baju Yusuf dibuka. Mereka kemudian membunuh hewan. Darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihannya, sehingga selalu menangis dan matanya menjadi buta. Tak berapa lama, Yusuf di dalam sumur. Ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air.
mereka menemukan Yusuf. Maka Yusuf dibawai sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kitfir. Kemudian, menteri tersebut menyerahkan Yusuf kepada istrinya, yaitu Zulaiha. Kitfir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud untuk menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini, Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama, makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan lagi cerdas. Zulaiha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Selesai deh teman-teman ceritanya. Gimana? Seru kan? Yuk kita panggil lagi Kak Juli. Kak Juli. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari sahabat kita Alifa. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Diangkat menjadi apakah Nabi Yusuf oleh Zulaiha? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ini dia kiriman video dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Indira. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ciptaan. Oh iya, dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.